Kristus itu menganggap gerejanya seperti pertunangan menjelang kedatangannya ke dunia. Selama di dunia ini dia seperti seorang pengantin laki-laki. Jadi seruan Yesus di kayu salib itu seruan sebagai kemanusiaannya Yesus. Yesus berdoa itu dalam kemanusiaan, bukan dalam keilahiannya. Jadi dalam kemanusiaannya dia mengatakan, kenapa kamu katakan aku baik, hanya Allah yang baik. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata bahwa aku diutus oleh Bapa. Jadi seruan Yesus di kayu salib itu seruan sebagai kemanusiaannya Yesus. Yesus berdoa itu dalam kemanusiaan, bukan dalam keilahiannya. Jadi dalam kemanusiaannya dia mengatakan, kenapa kamu katakan aku baik, hanya Allah yang baik. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata bahwa aku diutus oleh Bapa. Ya, tapi juga bermakna ketaatannya sebagai manusia, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib itu kan kemanusiaannya. Karena jelas-jelas dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu semua merujuk pada kemanusiaan Yesus. Maka di dalam perbandingan yang tadi disampaikan oleh Sayyid Hussein Nasir, buku yang diterjemahkan oleh Gus Dur itu, ya fisiknya Yesus itu paralel dengan kalau dalam Islam itu kertasnya Quran. Jadi wujud fisiknya Quran itu. Jadi kalau dikatakan Quran itu firman Allah, kenapa firman Allah bisa terbakar? Padahal firman Allah itu kekal. Kalau Quran itu firman Allah, bagaimana firman Allah kok bisa disobek, firman Allah bisa rusak? Dan yang rusak itu bukan firman, karena firman tidak bisa rusak. Nah, kira-kira seperti itu dalam perbandingan agama, ya. Jadi artinya kita tidak bisa menilai agama orang sebelum kita paham apa yang kita ini. Kemudian ketika Stefanus, jadi dia melihat yang di Yesus yang di sebelah kanan Allah. Dan ungkapan sebelah kanan Allah itu sebetulnya ungkapan idiom. Jadi ungkapan itu berasal dari Mazmur 110. Jadi di situ dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Jadi firman Tuhan kepada Tuanku. Itu bahasa aslinya disebutkan Neum Hashem Ladun, firman Tuhan, maksudnya YHWH di sini, Tuhan yang ketika Yesus menjadi manusia, dia berada di kuasa Sang Bapa, karena Sang Anak menjalankan ketaatan itu kepada Bapaknya. Maka dia mengatakan tentang hari dan saatnya hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Itu bukan ketidaktahuan, tetapi Yesus menegaskan posisinya dia selama di dunia. Dia utusan Bapa, itu adalah otoritas Sang Bapa. Nah, ketika pengantin tadi meninggalkan, dalam Alkitab kan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bertemu dengan seorang wanita dan menjadi satu daging adanya. Dan saat itulah dia mandiri dalam perkawinan. Ketika mandiri dalam perkawinan itulah yang diawali dari 7 berkat perkawinan, lalu memasukkan cincin ke dalam jari pengantin, dan kemudian berkat dibaca, yaitu perkawinan sah. Nah, Kristus itu menganggap gerejanya seperti pertunangan menjelang kedatangannya ke dunia. Jadi ungkapan tentang hari saatnya aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, itu digambarkan tentang apa? Tentang posisi Yesus. Selama di dunia ini dia seperti seorang pengantin laki-laki yang masih menunjukkan ketaatannya kepada Sang Bapa sebagai model ketaatan seluruh manusia kepada Tuhan.
dan itu nanti akan paripurna ketika Kristus sudah datang sebagai pengantin. Sekarang ini masa pertunangan agung, nanti pengantinnya pada saat kitab Wahyu, yaitu perkawinan anak domba. Itu maksudnya ya. Ini juga diungkapkan oleh bapak-bapak gereja, seperti misalnya Yohanes Krisostomos dari Syria misalnya. Itu clear sebetulnya kalau bahasa-bahasa begini itu kalau di sejarah gereja kuno itu sangat jelas ya. Kemudian Tritunggal dengan ungkapan misalnya Kulhu Allahu Akbar itu bukan hal yang baru itu. Ini dalam Alkitab sendiri kan sudah ada ungkapan bahwa anak itu tidak harus beranak secara fisik. Persoalannya banyak polemikus Islam itu salah alamat dalam menerapkan ayat itu kan konteksnya penyembahan berhala di Mekah itu. Jadi orang-orang Mekah pra-Islam itu kan percaya Alata, Uzza dan Manat itu putri-putri Allah. Makanya dikritik oleh Quran, Tuhu Allahu Ahad, katakanlah dia itu Allah yang esa, Allahu Somad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun, tidak sesuatu pun setara dengan dia. Seluruh ayat ini amin kita percaya. Memang siapa bilang kalau Yesus itu anak Allah secara fisik? Sebab yang ditolak Quran itu anak Allah fisik dan biologis, maka dikatakan bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak ada istri? Apakah kata anak harus pakai istri? Sekarang orang mengatakan bahwa saya telah melahirkan gagasan ini. Ini sekarang hari lahirnya Pancasila. Kalau saya mengatakan Pancasila itu lahir dari pikiran Bung Karno, siapa yang harus mengatakan lahir dari pikiran Bung Karno? Pikiran itu harus punya ibu kan enggak? Nah itulah maknanya istilah anak itu tidak harus berarti beranak. Anak itu kata perumpamaan, artinya Yesus itu firman Allah yang satu dengan Allah yang menyatakan diri, itu maknanya anak. Kemudian bagaimana pendekatan Tritunggal dengan fungsional itu tidak salah. Jadi dalam gereja itu kan ada pendekatan Tritunggal secara ontologis dan Tritunggal secara ekonomis. Tritunggal secara ontologis itu Tritunggal dalam kekekalan. Jadi perumpamaan paling sederhana ya seperti manusia, pikirannya dan rohnya itu kan satu. Untuk perumpamaan yang paling mudah itu. Tubuh, jiwa, dan roh itu kan satu. Ya tapi tubuh kan bukan roh, roh bukan jiwa. Ya, tapi tubuh, jiwa, dan roh itu kan manusia. Begitu juga Allah, Tuhannya dan rohnya itu Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu perumpamaan paling mudah. Gitu. Ya, kemudian fungsional. Jadi misalnya ya, Tritunggal dalam makna keabadian. Ya seperti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu Tritunggal dalam keabadian. Pada mulanya sampai malam Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et samayim bi'et za'aref. Dan bumi itu belum berbentuk. Biha aret hayyat tahtohu wa buhu. Dan kosong, gulita dan kosong. Hosek alfinitihom. Dan Hosek ke-8 alfinit tehom nukipi tehom samudra raya. Biruah Elohim dan roh Allah merah kepet alfin hamajim, melayang-layang di atas permukaan air. Wa yomal Elohim, berfirman Allah yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Inilah Tritunggal dalam keabadian. Jadi yang disebut Bapa itu adalah Allah Elohim ya, yang adalah wujudnya Tuhan. Putra itu adalah firman-Nya Tuhan dalam beberapa targum, termasuk targum Yahudi. Targum itu kan terjemahan Yahudi, misalnya targum Neofiti. Kata firman itu diterjemahkan anak dari Tuhan dalam beberapa versi. Jadi orang Yahudi tahu kalau kata anak itu artinya bukan beranak secara fisik, itu sudah tahu. Kemudian
berfirmanlah Allah itu firman Allah dan Allah itu Tritunggal dalam pengertian kekal. Jadi seperti kalau gambarkan manusia pikirannya dan rohnya, manusia jiwa berpikirnya dan rohnya. Kemudian Tritunggal dalam makna fungsional. Ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, itu kan tampak karyanya Tritunggal. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, suara Allah dari surga, engkaulah anakku, pada ini aku berkenankan itu. Jadi artinya apa? Di situ ada tiga, yaitu Allah yang suaranya terdengar di surga, anak Allah yang dibaptis, dan Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Itu fungsi. Jadi fungsi dalam pengertian ini kan tidak terpisah. Karena yang dibaptis itu kan kemanusiaan Yesus, bukan Allah yang kekal, bukan firman Allah yang kekal, itu kemanusiaan Yesus. Makanya bisa diselam oleh Yohanes. Terus yang disebut dengan Roh Kudus itu kan fenomena kehadirannya, bukan Roh Kudus yang kekal. Makanya Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dalam bentuk burung merpati. Karena nampak akan Roh Kudus kan tidak hanya dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api di Kisah Para Rasul. Tidak berarti api itu adalah Roh Kudus, sekalipun simbolnya Roh Kudus. Dan nanti kalau ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah kan tidak seperti itu. Jadi itulah Tritunggal dalam fungsional. Satu dari Tritunggal ontologis dalam kekekalan. Kemudian siapakah yang membangun Masjid Al-Aqsa? Itu enggak usah teliti dalam-dalam, sejarah mencatat. Masjid Al-Aqsa itu kan dibangun oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, kira-kira tahun 705 sampai 715. Ya, kemudian sebelumnya itu ada masjid lagi yang dibangun tahun 692, namanya Masjid Qubatus Sokro. Itu yang bangun bapaknya Al-Walid, namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa dinasti Umayyah. Jadi setelah zaman Nabi Muhammad itu kan meninggal tahun 632, lalu disusul dengan zamannya Khulafaur Rasyidin, misalnya Abu Bakar itu 632 sampai 634, kemudian Umar, kemudian Utsman kemudian Ali. Setelah Ali kemudian muncul dinasti Umayyah dalam bentuk monarki, mulai dari Muawiyah, Yazid, seterusnya sampai kemudian tahun 692 dibangunlah Masjid Qubatus Sokro atau Dome of the Rock di Yerusalem. Dan setelah itu putranya namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan membangun Masjid Al-Aqsa tahun 705. Jadi lebih dari 632, ya hampir 100 tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Kemudian Pak Yeremia, hendaklah Tritunggal itu diajarkan sejak sekolah minggu. Saya setuju itu, dan memang itu harus menjadi pola pengajaran kita sejak anak-anak. Kalau di gereja ortodoks itu sejak anak kecil sudah diajari, lalu dia menghafal pengakuan iman panjang itu, nu'min bi ilahin wahid, kami percaya Allah itu satu, al-ab, Allahul ab, Allah sang Bapa, khaliqus samai wal ard, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, itu lumayuro wa malayuro, dan seterusnya, sehingga itu menjadi gaya hidup sehari-hari. Sehingga anak kecil di gereja-gereja timur itu kalau menjelaskan Trinitas itu justru teman-teman yang membuli itu yang minder, bukan sebaliknya. Itu mesti jadi gaya hidup bergereja kita. Kemudian bagaimana menjelaskan Tritunggal kepada Allah itu tadi, seperti manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh, itu paling mudah. Dan nanti kalau dia mengatakan lebih lanjut, ya kita jawab lebih lanjut lagi, seperti dari koreksi tadi itu. Kalau disampaikan di awal-awal ya tidak ngerti orang, tapi kalau sudah mulai duduk dengan perenungan yang dalam baru kita jelaskan itu. Terus kemudian
Apa ini? Istilah Allah. Allah itu dipakai kapan? Ya sejak kekristenan berjumpa dengan dunia Arab jauh sebelum zaman Islam. Nah, persoalannya orang-orang Kristen di Indonesia itu sudah terus-menerus diteror oleh polemikus Islam tadi. Kemudian karena dia minder, ya, kemudian dia ngalah mungkin. Ngalah itu karena kalah dulu, kalah argumen. Jadi karena bahasa Arab di Indonesia itu kan diidentikan dengan Islam. Jadi seolah-olah kalau kita ngomong Allah itu nyontoh Islam. Coba diteliti sejarahnya. Islam belum lahir. Bapaknya Muhammad namanya sudah Abdullah. Abdullah itu artinya abdinya Allah. Kemudian ketika diselenggarakannya Konsili Efesus tahun 431, di antara sekitar 150 yang hadir pada konsili ketiga itu ada perwakilan uskup untuk orang-orang Arab di Elusa. Elusa itu wilayah Yordan sekarang. Itu namanya Abdilas, dan Abdilas itu ejaan Yunani untuk Abdullah. Jadi nama itu nama uskup yang hadir pada konsili Efesus tahun 431. Ini catatan sejarah. Makanya sejarah gereja kita di Indonesia itu kan dari Alkitab langsung Luther, langsung Calvin, langsung Zwingli. 16 abad pertama itu kan sama sekali nggak tersentuh. Kalaupun dibahas hanya sambil lalu atau bahkan mungkin sambil lari, sehingga data-data primer tentang kekristenan di rumah aslinya yaitu di Timur Tengah itu hampir tidak terperhatikan, ya. Kemudian prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam itu sebagian besar ditemukan di gereja kok. Prasasti Umul Jimal pertama itu jelas di situ dikatakan Banu Nafsu Fihru Barsulaim, misalnya Malik Tanuk, itu ada ungkapan bahwa bahasa Arabnya itu masih mirip dengan bahasa Aram, makanya Danu Nafsu Fihru. Danu itu kalau bahasa Arab sekarang hada, itulah, inilah. Nafsu itu kalau bahasa Arab sekarang itu artinya jiwa. Makanya ada ungkapan dalam Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas berjiwa akan merasakan mati. Kira-kira di prasasti pertama tahun 250 itu artinya bukan jiwa, artinya kuburan. Bahasa itu kan berkembang. Nah, untuk melacak itu Danu Nafsu Fihru itu nama orang. Bar Sulai, bar itu pengaruh bahasa Arab untuk, kalau Arabnya bin, putra dari son of. Misalnya Bar Sulai Malik, Raja Tanuk dari suku Tanuk, itu tahun 250. Kemudian kira-kira awal abad ke-6, itu sebelum zaman Islam itu ada prasasti yang ditemukan juga di wilayah Kristen di Umul Jimal, sekarang Yordan. Agama Islam belum muncul itu. Ada ungkapan Allahu ghafara li ulaikatib ubaidah, katib al-ubaid. Jadi Allahu ghafara, Allah mengasihi li ulai, keluarga ulai. Ini ada tanda salibnya di situ prasastinya. Lalu prasasti Jagat tahun 512 juga diawali dari Bismillah, demi nama Al-Ilah, satu-satunya sembahan. Nah, kata Al-Ilah itu yang menjadi Allah, seperti kata Al-Unas menjadi An-Nas, maka kata Al-Ilah menjadi Allah. Gitu loh. Itu jauh sebelum zaman Islam. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya. Dan semua inskripsi-inskripsi yang disebutkan tadi, sebagian besar tanda salibnya di situ, artinya itu inskripsi Kristen. Kemudian tiga tungku itu digambarkan lewat budaya Toraja. Tidak ada salahnya, tapi budaya itu kemudian direinterpretasi dengan Alkitab. Jadi kontekstualisasi itu kan memakai simbol-simbol lokal, tetapi kemudian dimaknai secara baru. Itu yang terjadi juga di Mesir. Misalnya salib, ya, dengan atasnya itu
seperti bulatan itu dipakai di Mesir. Artinya apa? Salib kehidupan, karena itu gambar yang namanya anak. Anak itu artinya hidup, makanya aknaton, aton yang hidup. Jadi itu bisa dipakai, tapi dimaknai baru bahwa karena itu adalah hidup dan ada salib, maka dimaknai salib itulah sumber kehidupan kekal kita. Nah, itu bisa dilakukan kontekstualisasi ketika Injil masuk ke Mesir. Bisa juga Injil masuk ke tanah Batak, ke tanah Jawa, ke tanah Toraja. Itu bisa dilakukan yang namanya kontekstualisasi teologi. Demikian ya yang bisa saya sampaikan.